Jadi orang yang suka berinfak itu juga adalah orang yang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Memang berdagang dengan Allah, kita tidak akan pernah dirugikan. Berbeda kalau kita berdagang dengan sesama manusia, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau Allah hanya untung tanpa rugi. Ya, dan intinya kami menyampaikan kepada seluruh jemaah yang tidak berpartisipasi dalam memberikan buka puasa, kami dari Panitia Amalia bulan Ramadan Masjid Muhammad Cenghotan Bendungan Makassar menyediakan kupon dengan pecahan Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, dan Rp500.000. Setiap harinya kami insya Allah menyediakan buka puasa antara 150 sampai 200 pek dan 100 pek nasi dos. Sekali lagi kepada jemaah yang sudah berpartisipasi dalam memberikan buka puasa dan amal yang Ramadan yang lainnya, dipersilakan untuk menghubungi panitia atau pengurus masjid mulai dari ba'da sholat subuh sampai setelah sholat tarawih. Selanjutnya yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam hari ini yakni yang terhormat Ustaz Haji Abdullah Saweni MPD. Sekali lagi yang akan menyampaikan ceramah tarawih pada malam hari ini yakni yang terhormat Ustaz Haji Abdullah Saweni MPD dengan imam tarawih Syekh Nasir Al-Misri dari Palestina. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustaz Haji Abdullah Saweni MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran surah Fatir di ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu kata Allah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah, tentu kita semua dalam hidup ini senantiasa mengharapkan keberuntungan dan tidak pernah berharap rugi. Dalam ayat ini Allah menunjukkan jalan bagi kita. Ada 3 hal, ada 3 amalan yang kalau terus-menerus kita lakukan maka pasti tidak akan pernah rugi. Pertama, yatluna kitab Allah, selalu membaca kitab Allah. Kenapa dikatakan orang yang senantiasa membaca kitab Allah itu tidak rugi? Pertama, karena setiap kita membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca itu punya nilai pahala, yaitu 10 pahalanya. Cuma satu huruf yang kita baca pahalanya 10. Kemudian yang kedua, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah kalau ada penyakitnya akan disembuhkan oleh Allah, baik penyakit fisik
maupun penyakit non fisik, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Firman Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan telah kami turunkan pada Al-Quran itu ada obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu adalah obat. Siapa yang suka membaca Al-Quran paling tidak, hatinya insya Allah akan sehat, hatinya akan terang, hatinya akan tenang, hatinya akan tenteram. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, walaupun mungkin banyak persoalan dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah terlalu khawatir dan gelisah. Kenapa? Ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya ketika dia membaca Al-Quran sebagai bagian daripada zikrullah, senantiasa ingat kepada Allah. Bapak Ibu ya sahabat dirahmati Allah. Kemudian bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca itu sampai di akhirat nanti kita akan mendapatkan keberuntungan. Dalam sebuah keterangan hadis, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Quran kata Nabi, sesungguhnya pada yaumul qiyamah nanti, pada hari akhirat, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan datang mencari ahli-ahlinya di dunia. Untuk apa? Untuk memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Bahkan ada sebuah hadis, ternyata kalau ada satu rumah di mana di dalam rumah itu senantiasa dibaca Al-Quran, maka malaikat akan datang di rumah itu dan syaitan akan diusir jauh-jauh oleh Allah dalam rumah itu. Kemudian penghuni rumah itu akan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada rumah tidak ada Al-Quran di dalamnya, berarti dia tidak punya sarana untuk melakukan sebuah kegiatan mendatangkan malaikat dan mengusir setan. Biasanya rumah yang tidak ada Al-Qurannya, apalagi tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya, biasanya rumah yang seperti ini jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari ketenangan, jauh dari kedamaian. Yang ada adalah kegersangan. Mungkin rumah itu adalah rumah mewah, fasilitas yang ada di dalamnya serba luas. Akan tetapi karena tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya, maka rumah yang seperti ini berpotensi untuk menjadi sebuah neraka. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran kalau kita baca itu kita tidak pernah bosan. Saya mau tanya, ada di sini yang bosan membaca Al-Quran? Surah Al-Fatihah itu dalam sehari semalam 17 kali kita baca. Bosan tak kita? Dalam sholat kita kan 17 rakaat. Kita selalu baca surah Al-Fatihah. Adakah yang bosan baca surah Al-Fatihah? Tidak ada. Yang ada adalah kalau ada orang sakit dibacakan surah Al-Fatihah, insya Allah dengan rahmat Allah bisa sembuh. Surah Al-Fatihah itu jangan dipandang sepele. Itu surah Al-Fatihah dibacakan untuk apa saja. Kemudian kita mohon kepada Allah pertolongannya, itu bisa selesai. Saya punya anak 5 orang, 4 orang lahir normal. Semua lahir alhamdulillah dengan lancar. Dan istri saya tidak pernah kesulitan dalam melahirkan. Yang saya lakukan adalah begitu istri saya sudah merasakan sakit, saya datang ke masjid, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Selesai sholat sunat 2 rakaat, kemudian saya bacakan surah Al-Fatihah dalam sebuah ayat. Saya bacakan surah Al-Fatihah, kemudian bacakan salawat, mohon pertolongan kepada Allah supaya anak saya dilancarkan keluar. Bahkan nyaris ada anak saya itu lahir, belum pidatan dokternya sudah keluar di kepalanya. Alhamdulillah, itu kekuatan surah Al-Fatihah, Masya Allah. Jangan kita pandang bahwa kalau ini surah Al-Fatihah biar anak kecil juga hafal itu, tapi manfaat dari Al-Quran itu luar biasa, obat yang luar biasa. Saya juga pernah mengalami sebuah peristiwa yang menurut hemat saya itu di luar dari kebiasaan.
Kalau di luar dari kebiasaan berarti luar biasa. Waktu itu sekitar jam 3 malam. Di tengah malam itu mungkin karena fisik sudah lelah, kemudian mata juga sudah mengantuk. Dari pintu saya melihat ini dengan kasat mata dan melalui perasaan saya melihat ada makhluk gaib masuk ke dalam ruangan, kemudian langsung masuk dulu. Karena kebetulan seperti itu dulu dia menuduk menguasai saya punya raga. Waktu itu alhamdulillah Allah menolong saya sempat mengingat baca Al-Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Pengalaman spiritual saya ketika itu, ketika saya baca Qul Rabbil Falaq dan seterusnya, Qul Rabbil Nas dan seterusnya, terlempar. Saya rasakan betul dia terlempar dan sudah tidak punya lagi kesempatan kekuatan untuk menguasai badan saya. Akhirnya dengan kejadian itu, setiap hari Jumat, setelah itu setiap hari Jumat aku lagi selalu datang mengganggu. Tapi saya tidak kasih kesempatan. Setiap Jumat menjelang maghrib dia datang. Selalu saya baca Al-Quran dan tidak pernah lagi menyampaikan. Jadi yang namanya jin itu ada. Dan kalau ada jin yang sempat menampakkan diri, berarti itu jin bermasalah. Dan orang yang suka melihat penampakan jin itu juga bermasalah. Karena jin itu artinya sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan berarti bermasalah. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Al-Quran Masya Allah. Bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengandung unsur doa dan memang doa yang bisa kita baca, yang akan memberikan keberuntungan dalam kehidupan kita. Ada bonus-bonus dunia yang Allah berikan kepada kita. Kalau ada orang sudah lama sekali kontrak rumah, belum juga beli rumah, ada doanya dalam Al-Quran. Baca doanya Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku tempat tinggal yang berkah, sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. InsyaAllah kalau doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi bukan cuma satu rumah yang Allah berikan, bisa dua atau tiga. Yang penting baca terus. Ada laki-laki sudah kiri kanan melamar perempuan, tidak ada yang terima. Ada juga doa baca dibaca dalam Al-Quran. Kemana-mana itu kalau laki-laki selalu ditolak sama perempuan. Ada doanya dalam Al-Quran, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini wa asbahtuka li nafsi. Bacakan itu, tatap matanya, sampai kepalanya berjadinya dia. Tapi tidak mau kau ulangi karena banyak anak muda juga di sini. Sebentar menjadikan mainan. Bapak Ibu yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa membaca Al-Quran keberuntungannya bahwa hatinya akan tenang, hatinya akan menjadi tenteram. Di dunia dia bahagia, insyaallah kebahagiaan itu akan langgeng sampai pada kehidupan akhir. Makanya jangan pernah berhenti membaca Al-Quran. Kedua, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Banyak orang, mohon maaf, banyak orang masih menganggap bahwa sholat itu beban. Padahal sesungguhnya sholat itu adalah kebutuhan kita. Kenapa kebutuhan kita? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan satu amalan, satu perbuatan kalau tidak memiliki nilai manfaat bagi hamba-hambanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menyuruh kita sholat, pasti Allah tahu bahwa sholat itu bermanfaat untuk kita. Cuma kita kadang-kadang merasa berat. Padahal sholat itu Masya Allah kan tidak lama juga sholat. Sholat yang 4 rakaat paling lama kalau kita melakukan itu 5 sampai 10 menit. Paling lama. Kalau sholat sunat 2 rakaat itu kalau kita sholat sunat sendiri itu paling lama 2,5 menit. Saya biasa bangun itu kan ada ukuran itu, waktu koma setiap menit. Kalau tadi 6 menit itu bisa kita lakukan sholat sunat. Saya tadi masuk kurang lebih 6 menit itu bisa 4 rakaat sholat sunat. Bisa tahiyatul masjid dan bisa lagi ambil sholat sunat yang lain. Berarti tidak cukup 3 menit selesai 2 rakaat. Masa kita berat padahal waktu yang Allah berikan kepada kita sehari semalam 24 jam. Masa menyisihkan sepersekian menit saja
Kita tidak bisa. Paling lama waktu yang kita pakai sholat itu, kalau hanya sholatnya saja, belum yang lain-lain, paling satu sholat kita hitung 10 menit sampai 15 menit, berarti hanya 50 sampai 75 menit, kurang lebih cuma sejam. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, masa kita berani? Baru sholat itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada doa yang kita sampaikan kepada Allah dalam sholat ketika kita duduk antara dua sujud, yang kita minta di situ sesuatu yang amat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Rabbi ghfirli, kita mohon pengampunan kepada Allah. Kita butuh itu pengampunan. Kenapa? Karena banyak sekali dosa. Siapa di sini yang tidak ada dosanya? Angkat tangan. Ada di sini yang tidak ada dosanya. Belum ada dosanya karena belum dimukallaf. Yang sudah mukallaf, yang sudah balik, jangan masih bilang tidak ada dosa. Tidak bisa kita hitung itu dosa. Banyak sekali. Makanya kita butuh pengampunan dari Allah. Kemudian kita mohon kepada Allah dalam salat Rabbi ghfirli. Kemudian warhamni, kita mohon kepada Allah supaya Allah menyayangi kita. Apalagi setelah warhamni, wajburni, kita mohon kepada Allah supaya Allah penuhi kebutuhan kita. Kemudian warafani, kita mohon kepada Allah supaya Allah mengangkat kita, mengangkat derajat kita. Warzuqni, kita mohon kepada Allah rezeki. Ada 8 yang kita minta kepada Allah duduk di antara dua sujud, itu sangat luar biasa bermanfaat dalam kehidupan kita. Di situ juga kita mohon kesehatan kepada Allah. Jadi kalau ada orang tidak sholat, berarti dia tidak mendapatkan 8 hal itu dari Allah. 17 kali juga dalam sehari semalam kita minta itu dalam sholat kita. Belum lagi pada saat kita sujud. Ada juga ulama yang menyebutkan pada akhir sujud kita itu adalah tempat yang sangat makbulnya doa. Situ kita minta kepada Allah. Kalau bahkan lebih bagus di setiap sujud, tapi kalau tidak di sujud terakhir, kasihlah, mohonlah permintaan terbaik kita kepada Allah. Yang biasa saya lakukan ketika saya dulu belum pernah menginjakkan kaki di tanah Allah. Yang selalu saya minta ketika saya sujud terakhir ketika sholat, ya Allah, jangan Engkau matikan hamba-Mu sebelum berkunjung ke tanah suci. Itu yang selalu saya minta di sujud terakhir sebelum berangkat menunaikan ibadah haji. Sampai sekarang saya tetap baca. Kenapa? Karena saya masih mau ke sana. Walaupun saya sudah 2 kali haji dan 2 kali umrah. 1 kali di bulan biasa, 1 kali di bulan Ramadan, dan semuanya gratis. Jadi mohon berdoa saja kepada Allah. Bagaimana caranya kita ke sana? Bukan urusannya Allah. Cukup kita minta, kemudian cukup kita berupaya. Karena berangkat ke sana, menunaikan ibadah haji utamanya itu bukan berdasarkan kekayaan, tapi berdasarkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bukan manil jinan. Di situ man istita'a, siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah, bukan siapa yang dikayakan oleh Allah. Kenapa? Karena sekarang berangkat ke tanah suci bukan persoalan ada uang atau tidak. Karena banyak orang ada uangnya tapi tidak berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena daftar tunggu sekarang Kota Makassar sudah mencapai sekitar 30 sampai 40 tahun. Makassar, kalau tidak salah terakhir itu di sekitar 36 tahun. Mendaftar di besok, nanti 36 tahun ke depan baru bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Banyak wanita sudah mendaftar tidak berangkat. Kenapa? Allah belum kasih kemampuan dari sisi proses perjalanan. Saya alhamdulillah tidak ada di waktu, tapi mendaftar tahun itu, berangkat juga tahun itu. Kenapa? Karena sebagai tugas. Berarti dimampukan oleh Allah dengan cara yang lain, bukan dengan cara uang kita yang dipanggil. Makanya jadikanlah sujud kita pada waktu kita sholat banyak memohon dan berdoa kepada Allah. Ini keberuntungan yang luar biasa. Belum lagi kalau banyak masalah, sholat bisa menjadi salah satu solusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat bisa menjadi salah satu solusi supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Itu luar biasa semua.
Kemudian yang ketiga, supaya ini tidak terlalu lama, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menafkahkan sebagian kami yang berikan kepada mereka secara diam-diam dan terang-terangan. Jadi orang yang suka berinfak itu juga adalah orang yang mengharapkan perniagaan, perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Memang berdagang dengan Allah kita tidak akan pernah dirugikan. Berbeda kalau kita berdagang dengan sesama manusia, kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau Allah hanya untung tanpa rugi. Orang yang suka berinfak, semakin banyak diinfakkan, semakin banyak gantinya. Ada kejaminannya, ada banyak ayat dalam Al-Quran. Salah satu ayat mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti ganti. Dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kira-kira ragu dengan ayat ini? Coba saya tanya, ragu dengan ini ayat? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Ditambah lagi, wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, menginfakkan uang, menginfakkan tenaga, menginfakkan pikiran, menginfakkan waktu kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Orang yang kurang-kurang ikhlas, kalau dia berinfak kurang-kurang ikhlas, berapa balasannya? 10 juz. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Ini yang kurang ikhlas. Siapa yang melakukan satu kebaikan 10 gantinya dari Allah karena kurang ikhlas ini. Kalau kita agak-agak ikhlas sedikit, balasannya 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya, hartanya di jalan Allah, laksana satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai, Allah memberikan masing-masing satu tangkai itu 100 biji. 1 kali 7 kali 100 sama dengan 700 kali lipat gantinya. Itu karena sudah ikhlas-ikhlas sedikit. Kalau kita lebih ikhlas lagi, lebih tulus lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak ada batas limit, karena keikhlasan kita. Dan biasanya Allah kalau mengganti dari apa yang kita infakkan di jalannya, Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan berdasarkan keinginan. Ada kadang-kadang saat tertentu kita butuh, Allah akan menolong kita. Kenapa? Karena kita rajin memberikan pinjaman, memberikan hutang kepada Allah. Makanya ketika kita butuh, Allah bayar. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada kesempatan berinfak, ada orang minta tolong dan kita sempat dan bisa, silakan, jangan pernah kita tangguh-tangguhkan. Kenapa? Khawatir kalau kita tangguhkan, setan datang menggoda, menggagalkan kita untuk berinfak. Begitu muncul dalam hati, laksanakan segera. Kenapa? Jangan sampai setan menggoda kita. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, inilah kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan ketiga hal ini dapat kita selalu lakukan dalam kehidupan kita. Selalu baca Quran, mendirikan sholat, dan berinfak ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi